Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini bertemu lagi dengan Ustadz di semester genap ini, yaitu dalam pembelajaran tematik, tapi muatannya adalah muatan matematika. Nah, bab yang akan Ustadz sampaikan pada hari ini yaitu adalah tentang perbandingan pecahan, yaitu ada di bab tema 5. Nah, pastinya kalian sudah pernah belajar kan pecahan di semester 1 kemarin. Nah, langsung saja sebelum Ustadz memulai materinya, kita akan mereview kembali terkait tentang pecahan. Sudah siap anak-anak? Oke, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, Ustadz mempunyai sebuah gambar persegi yang berpetak-petak ini ya, dimana di situ persegi ini mempunyai bagian-bagian yang berwarna putih dan ada bagian yang diarsir. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, bagian yang diarsir itu adalah, siapa yang masih ingat? Bagian diarsir berapa? Yaitu 3, karena yang diarsir ini sebanyak 3, maka per jumlah kotaknya ada berapa itu? 9 ya. Jadi gambar yang diarsir pada gambar tersebut yaitu pecahannya 3/9. Nah, sekarang coba perhatikan angka 3 ini disebut sebagai pembilang ya. Jadi keberadaan angka 3 yang ada di atas, yang dibatasi oleh sebuah garis itu ya, yang berwarna hitam, jika letak angkanya di atas garis itu dikatakan sebagai pembilang. Jika angkanya ada di bawah garis yang berwarna hitam itu, tidak lain adalah angka 9, itu 9 dikatakan sebagai penyebut ya. Jadi jangan dibalik-balik ya nak. Jadi angka 3 itu sebagai pembilang dan angka 9 sebagai penyebut. Nah, sudah ingat kan? Ya, pokoknya yang bawah adalah penyebut, yang atas pembilang, atau yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Oke, Ustadz tes sekarang. Nah, Ustadz mempunyai gambar seperti ini. Jika dinyatakan dalam bentuk arsiran, maka pecahannya adalah berapa bentuk pecahannya? Oke, pintar, yaitu 2/4. Angka 2 tersebut sebagai apa? Ya, sebagai pembilang. Sedangkan angka 4 sebagai apa? Oke, sebagai penyebut. Nah, kembali. Nah, ini Ustadz mempunyai sebuah diagram lingkaran, atau mungkin yang pernah makan pizza ya. Nah, bentuknya seperti pizza ini. Nah, jika gambar yang diarsir itu berwarna hijau ya, arsirannya bentuk warna, yaitu warna hijau. Nah, maka bisa ditulis dalam bentuk pecahannya adalah 2 per berapa bagian itu jumlahnya? Oke, 6. Angka 2 disebut sebagai pembilang dan angka 6 disebut sebagai penyebut. Oke, sudah mulai paham. Nah, coba. Nah, ini sekarang bentuknya seperti ini lingkarannya ya. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahannya adalah berapa nak? Oke, 3 per jumlah bagiannya ada berapa? 7 ya. Ya 7 ya, benar ya. Oke, jadi angka 3 ini dikatakan sebagai apa? Sebagai pembilang. Pintar. 7 sebagai penyebut. Oke, sudah paham ya? Ini dipahamkan dulu.
Jadi sebelum masuk materi perbandingan pecahan, ini kalian harus paham dulu mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Jika kalian sudah paham seperti ini, nanti akan mudah dalam menyelesaikan perbandingan pecahan, ya. Jadi Ustadz ulangi lagi bahwa yang ada di depan, atau maaf, yang angka yang ada di atas garis disebut pembilang, sedangkan angka yang di bawah garis disebut penyebut. Tidak boleh terbalik ya nak. Oke, kita masuk ke materi yang utama, yaitu tentang perbandingan pecahan. Nah, materi ini akan Ustadz sampaikan dua poin, yaitu tentang membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Beda ya antara penyebut dan pembilang. Bagaimana Ustadz kalau pembilang dan penyebutnya sama? Nah, itu kalau pembilang dan penyebutnya sama, nanti akan kita bahas ke materi selanjutnya. Yang ini berbeda. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, jika kalian mempelajari tentang membandingkan pecahan dengan penyebut sama, tujuannya adalah diharapkan kalian bisa membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, ya. Terus yang kedua, kalian dapat mengetahui pecahan yang bernilai besar dan pecahan yang bernilai kecil. Mana pecahan yang lebih besar, mana pecahan yang lebih kecil. Nah, itu diharapkan kalian bisa mengetahui seperti itu. Sedangkan tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, yang pertama, sama. Kita akan diharapkan kalian dapat membandingkan pecahan yang pembilang sama, ya. Jadi kalian bisa membandingkan pecahan yang berpembilang sama. Dan yang kedua, kalian bisa mengetahui mana pecahan yang bernilai kecil dan mana pecahan yang bernilai besar. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari pada hari ini. Dan diharapkan kalian bisa mempelajarinya. Oke, sudah siap anak-anak? Oke. Yang pertama, dalam menyatakan perbandingan itu ada tiga, ya, ada tiga tandanya. Yang pertama ada tanda seperti ini, ya. Mungkin di kelas 2 pernah melihat ya, atau pernah mengetahui atau pernah mempelajari. Ini artinya kalau dibaca adalah kurang dari, ya. Tanda seperti ini dibaca kurang dari. Contohnya penggunaan tanda ini, 3 kurang dari 5, nah, atau 9 kurang dari 15. Artinya angka yang ada di sebelah kiri itu harus lebih kecil daripada angka yang sebelah kanan. Jangan kebalik, ya. Ustadz ulangi lagi, jika menggunakan tanda kurang dari, letak angka yang sebelah kiri ini harus lebih kecil dari angka yang ada di sebelah kanan. Yang kedua, tandanya adalah seperti ini. Ini jika dibaca adalah lebih dari. Nah, lebih dari ya. Contoh penggunaannya bagaimana? Nah, seperti ini. 5 lebih dari 3 atau 15 lebih dari 9. Artinya angka yang ada di sebelah kiri itu harus lebih besar dari angka yang ada di sebelah kanan, ya. Tata letaknya diperhatikan, angka yang di sebelah kiri itu harus lebih besar daripada angka yang di sebelah kanan jika menggunakan tanda lebih dari, ya. Jadi jangan kebalik-balik ya. Jadi kalau kebalik-balik nanti maka salah, nanti persepsinya salah. Dan tanda yang ketiga adalah sama dengan, ya. Ini sama dengan artinya apa? Artinya sama. 5 sama dengan 5 atau 9 sama dengan 9. Oke, dari sini bisa dipahami anak-anak? Oke ya, Ustadz ulangi lagi, dalam menyatakan perbandingan itu ada 3 tanda. Yang pertama adalah tanda kurang dari, yang kedua adalah tanda lebih dari, dan yang ketiga adalah tanda sama dengan. Kalau kita menggunakan tanda yang kurang dari,
tata letak angkanya adalah yang sebelah kiri harus lebih kecil dari angka yang di sebelah kanan jika menggunakan tanda dari kurang dari. Sedangkan jika kita menggunakan tanda yang lebih dari, maka tata letak angka yang ada di sebelah kiri harus lebih besar dari angka yang ada di sebelah kanan. Sedangkan jika kita menggunakan tanda sama dengan, baik tata letak angka yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kiri sama nilainya jika kita menggunakan tanda sama dengan. Oke, sudah ingat ya, sudah mulai ingat lagi dengan tanda-tanda ini, tanda-tanda dalam menyatakan perbandingan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya, yaitu membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Tadi sudah kita review di awal bahwa penyebut itu adalah angka yang letaknya ada di bawah garis pada bentuk pecahan biasa ya. Bentuk pecahan biasa itu kan ditandai ada garisnya ya. Nah, angka yang berpenyebut atau penyebut itu letaknya ada di bawah tanda garis. Nah, sekarang kita bagaimana sih membandingkan pecahan dengan penyebut sama? Nah, ini coba kalian perhatikan. Pecahan yang angka penyebutnya sama dapat dibandingkan. Caranya bagaimana? Yaitu caranya membandingkan angka pembilangnya saja. Jadi jika kalian melihat ada dua pecahan yang penyebutnya sama atau angka nilai yang ada di bawah garis itu sama, maka untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kalian hanya tinggal melihat angka pembilangnya, yaitu angka yang ada di atas garis. Artinya jika semakin besar angka pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Jika angka pembilangnya itu besar angkanya, berarti pecahan itu mempunyai nilai yang lebih besar daripada pecahan yang dibandingkan tersebut ya. Jadi gampang. Jadi kalau penyebutnya sama, kalian hanya lihat pembilangnya saja. Kalau pembilangnya angkanya itu ada yang lebih besar, berarti maka yang lebih besar itu adalah pecahan yang mempunyai nilai yang lebih besar daripada pecahan yang dibandingkan tersebut. Tetapi kalau pembilangnya itu sama angkanya, berarti pecahan itu bernilai sama. Oke, contohnya ya. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Ustadz mempunyai dua bentuk petak ya, bentuk persegi. Dua persegi yang Ustadz petak-petakkan, ada 4 petak masing-masing. Persegi yang pertama mempunyai 4 petak, 1 petak yang diarsir, sedangkan persegi yang kedua yaitu mempunyai 4 petak persegi dengan 2 petak yang diarsir. Jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasanya, yaitu adalah 1/4 dan 2/4. Oke, berarti ya sudah paham ya, 1/4 dan 2/4. Lalu kita bandingkan 1/4 dan 2/4 ini mana ya yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, jadi intinya materi kita hari ini membandingkan itu kalian bisa mengetahui mana angka pecahan yang lebih besar, mana angka pecahan yang lebih kecil. Itu saja ya. Kalau kalian biasanya 6 dan 5 kan sudah tahu ya mana yang lebih besar, mana yang kecil. Tetapi kita berbicara tentang pecahan, bentuk pecahan. Nah, coba kita perhatikan dua pecahan ini ya, 1/4 dan 2/4 ya. Bacanya adalah 1/4 dan 2/4. Kita bandingkan pecahan ini, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Nah, coba perhatikan yang Ustadz lingkari ini. Nah, apa yang kalian perhatikan itu? Oke, penyebutnya sama Ustadz. Penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4 ya. Penyebut itu kan tadi adalah angka yang ada di bawah garis. Jadi penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya sama? Nah, ya, penyebutnya sama yaitu 4. Kalau penyebutnya sama, kita hanya tinggal melihat apa? Pembilangnya, yaitu angka yang ada di atas garis itu. Nah, ini. Kalian lihat, angka yang ada di atas garis ini atau pembilangnya ini adalah ada yang bernilai 1 dan ada yang bernilai 2. Nah, kalau kira-kira 1 dan 2 besar mana?
Oke, besar 2 Ustadz. Jadi kalau besar 2, maka kesimpulannya adalah 2/4 ini lebih besar dari 1/4, atau dibalik, 1/4 lebih kecil atau kurang dari, atau 1/4 kurang dari 2/4, atau 2/4 lebih dari 1/4. Nah, itu kan tadi kan pembilangnya 1 dan 2. Nah, maka kesimpulannya adalah 1/4 kurang dari 2/4. Oke, paham ya? 1/4 kurang dari 2/4. Kenapa kok pakai tanda kurang dari? Karena angka pecahannya ini yang di sebelah kiri lebih kecil dari yang di sebelah kanan, maka kita menggunakan angka kurang dari, ya kan? Loh, kenapa Ustadz 1/4 kok kurang dari 2/4? Ya, kita lihat pembilangnya itu kan 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini ternyata besar angka 2. Jadi kalau besar angka 2, maka bisa disimpulkan bahwa 2/4 ini lebih besar daripada 1/4, sehingga bisa ditarik kesimpulan 1/4 itu kurang dari 2/4. Oke, gimana? Masih berpikir ya? Oke, Ustadz kasih contoh lagi. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, Ustadz mempunyai bagian-bagian yang diarsir. Nah, jika kita tulis dalam bentuk pecahannya adalah yang gambar sebelah kiri ini adalah 3/6. Ya, oke ya, 3/6 ya, benar ya. Terus yang kedua adalah jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah 4/6. Oke, coba perhatikan, penyebutnya sama kan? Nah, kita disuruh membandingkan 3/6 dan 4/6. Nah, kita harus tahu mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Oke, karena penyebutnya sama 6, kita perhatikan pembilangnya 3 dan 4. Kira-kira 3 dan 4 besar mana? Oke, besar 4. Maka dapat disimpulkan adalah 4/6 ini bilangannya atau pecahannya lebih besar dari 3/6, sehingga bisa ditulis 3/6 ini adalah kurang dari 4/6. Oke, gimana? Paham ya? Oke, lagi contoh lagi. Misalnya ada 2 gambar ini. Gambar yang pertama jika dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 6/8. Oke, terus yang kedua adalah 4/8. Oh maaf, ini 5/8 nak. Perhatikan gambarnya itu adalah 5/8. Jadi kita membandingkan 5/8 dengan 4/8 ya. 5/8 dan 4/8 itu Ustadz salah membuat angkanya ya. Sebelah kiri bukan 6/8 melainkan 5/8, sedangkan yang sebelah kanan adalah 4/8. Ya, kita ingat-ingat ya, itu bukan 6, 5 ya. 5 sama 4. Kira-kira besar mana? Besar yang 5 ya. Jadi kan maka bisa disimpulkan bahwa 5/8 lebih besar atau lebih dari 4/8 ya. Sekali lagi itu bukan 6/8 tapi 5/8. Kenapa kok 5/8 lebih besar atau lebih dari? Karena kita lihat 5 dengan angka 5 dan 4 pada pembilangnya ternyata lebih besar angka 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5/8 itu adalah lebih dari 4/8 ya. Itu adalah 5/8. Sekarang bagaimana kita membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama? Setelah tadi kita belajar tentang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita akan belajar tentang bagaimana membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, pecahan yang memiliki pembilang yang sama dapat dibandingkan dengan cara hanya melihat angka penyebutnya saja. Ya, jadi kebalikan kayak tadi ya.
Jadi kalau yang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita lihat penyebutnya, ya. Kalau penyebut kita membandingkan dengan penyebut yang sama, maka kita harus lihat pembilangnya. Jadi dibolak-balik, nak, ya. Tetapi di sini ada aturan yang berbeda, ya. Setelah kita melihat penyebutnya, ya, penyebutnya atau angka yang di bawah garis itu, nah, aturan yang kedua adalah jika penyebutnya ini lebih kecil, ya, artinya angka penyebutnya ini kecil, maka nilai penyebutnya semakin besar, ya. Jadi semakin angka penyebutnya ini kecil, maka nilainya semakin besar, ya. Jadi nanti otomatis bentuk pecahannya ini nanti nilainya semakin besar, ya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, 2/6 dan 2/3. Nah, kalau kita lihat 2/6 dan 2/3 ternyata pembilangnya mempunyai angka yang sama, ya, yaitu angka 2. Maka kita perhatikan penyebutnya. Nah, kita lihat 6 dan 3. Kalau penyebutnya tadi nilainya lebih besar, maka pecahannya itu nanti otomatis berdampak bahwa pecahan yang dengan penyebut yang angkanya nilai lebih besar ini akan bernilai kecil. Nah, jadi kalau 6 ini lebih besar daripada 3, maka dapat disimpulkan bahwa 2/6 ini lebih kecil, ya. Jadi 2/6 ini lebih kecil dengan 2/3, atau 2/3 ini lebih besar, pecahannya bernilai lebih besar daripada 2/6, ya. Maka jika disimpulkan 2/6 kurang dari 2/3. Jadi kebalikan, kalau menentukan pecahan, membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, maka kita melihat penyebutnya. Kalau penyebutnya ini angkanya lebih besar, maka pecahan tersebut nanti nilainya lebih kecil, malah lebih kecil, bukan malah lebih besar, ya. Kalau pecahan penyebutnya itu nilainya lebih kecil, maka pecahan tersebut bernilai lebih besar daripada pecahan yang dibandingkan. Oke, contoh ya, seperti ini. Ustadz mempunyai 2 bagian lingkaran. Jika kita tulis pecahannya adalah 3/5 dan 3/8. Kita lihat yang sama adalah pembilangnya, ya, yang sama adalah pembilangnya. Maka kita lihat penyebutnya. Nah, 5 sama 8. Ternyata 5 sama 8 ini besar 8. Angkanya besar 8. Kalau angkanya ini besar 8, maka 3/8 ini pastinya lebih kecil, sehingga yang paling besar adalah 3/5, sehingga dapat dibaca bahwa 3/5 itu lebih dari 3/8. Oke, contoh selanjutnya 2/4 dan 2/5. Nah, 2/4 dan 2/5 ini kita lihat penyebutnya ternyata berbeda, hanya pembilangnya yang sama. Maka kita lihat penyebutnya 4 sama 5. Karena 5 ini lebih besar daripada angka 4, maka 5 ini, yaitu pecahan yang bernilai yang ada 5-nya ini, yang berpenyebut 5 ini, nilainya lebih kecil dari 2/4. Artinya bahwa 2/4 ini lebih dari 2/5. Oke, gimana, sudah paham? Oke, kalian nanti bisa mengerjakan latihan-latihan soalnya ya di buku modul. Nanti insya Allah akan Ustadz berikan latihan di buku modul. Kalian tinggal lihat di deskripsi di video di bawahnya. Nanti ada pengantar latihan yang harus kalian kerjakan. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan ya anak-anak untuk materi pada hari ini tentang perbandingan pecahan, ya. Jadi jangan pernah mencoba untuk belajar, karena
kunci dari belajar matematika itu adalah berani mencoba, berani latihan, dan tidak takut salah ya. Jika takut salah maka tidak berani untuk melakukan eksperimen ya. Ini kan seperti eksperimen nih ya. Jadi seperti kita bagaimana membandingkan bilangan yang lebih besar dan lebih kecil. Oke, mungkin tuh yang bisa Ustadz sampaikan pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Jaga imunitas kalian, jaga keimanan kalian, dan tetap jaga kebersihan. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.